Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar perkembangan, pendidikan, pembelajaran, dan regulasi. Kesempatan ini akan menginformasikan sebuah pengumuman penting dari PT Taspen, khususnya untuk Bapak Ibu yang pensiunan, kemudian penerima pensiun, dan yang ketiga, penerima tunjangan tahun 2023, dan sekaligus informasi THR. Pengumuman ini penting untuk memudahkan kita mendapatkan informasi terbaru sekaligus memudahkan kita dalam mengurus urusan yang terkait dengan THR tahun 2023. Mari kita lihat informasi ini. Ini pengumuman dari PT Taspen nomor PUM 1/dir 3032/023 tentang pembayaran tunjangan hari raya tahun 2023. Dikatakan di sini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2023 bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pembayaran tunjangan hari raya kepada pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 paling cepat dilakukan tanggal 4 April 2023 dengan ketentuan sebagai berikut. Ini yang pertama, besaran tunjangan hari raya tahun 2023 didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2023 yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan juga tambahan penghasilan. Jadi didasarkan pada penerimaan bulan Maret. Yang kedua, B. Tunjangan hari raya bagi pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan tahun 2023 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun, kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditanggung pemerintah. Yang kedua, bagi penerima pensiun TMT bulan Maret 2023 atau sebelumnya yang proses pembayaran pensiun pertamanya dilakukan di atas tanggal 29 Maret 2023, maka tunjangan hari raya tahun 2023 dibayarkan mulai 4 April 2023. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang sudah purna bakti. Yang ketiga, dalam hal aparatur negara, sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya, pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara, maka tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Ada desas-desus, ada 3 kali dibayarkan. Nah, memang itu ada, tetapi itu porsinya nanti kita lihat. Kemudian, dalam hal penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dari pejabat negara atau sebaliknya, maka tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun, janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda duda, maka tunjangan hari raya dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai aparatur negara dan penerimaan pensiun janda duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda duda. Jadi berarti menerima 2. Yang keenam, dalam hal pensiunan sendiri, sekaligus sebagai penerima pensiun janda duda dan atau penerima tunjangan janda duda, maka tunjangan hari raya dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai pensiun sendiri dan sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda duda. Kemudian, dalam hal pensiun janda duda, sekaligus sebagai penerima tunjangan, maka tunjangan hari raya dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai pensiun janda atau duda
dan sebagai penerima tunjangan. Ini juga 2. Kemudian bagi PNS dan pejabat negara yang pensiunnya terhitung mulai tanggal 1 April 2023 dan seterusnya, maka pembayaran tunjangan hari raya tahun 2023 dilakukan oleh instansi masing-masing. Kemudian kepada para pensiunan untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan taspen dan pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan biaya apapun. Demikianlah untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pengumuman ini diterbitkan di Jakarta 31 Maret 2023 oleh Direksi Aryadi. Ini Direktur Operasional. Nah, itu pengumuman yang sangat penting. Sekarang mari kita lihat ada 3 istilah pensiunan, kemudian penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Secara definisi menurut PP nomor 15 tahun 2023, Bapak dan Ibu, pensiunan itu adalah aparatur negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu secara definisi. Sedangkan penerima pensiun adalah ahli waris yang sah dari aparatur negara atau pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi istilah itu perlu dipahami. Kemudian penerima tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, menurut PP nomor 15 tahun 2023, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiunan pokok, tunjangan keluarga, ini tunjangan pangan dan tambahan penghasilan menurut pasal 8. Dan ini perhitungannya tentu penerimaan di bulan Maret tahun 2023. Seterusnya di pasal 14 ayat 6 dikatakan, dalam hal penerima pensiun sekaligus penerima tunjangan. Tunjangan hari raya yang dibayarkan ada 2, tunjangan hari raya sebagai penerima pensiun, kemudian tunjangan hari raya sebagai penerima tunjangan. Kemudian, dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan, atau sebaliknya pensiunan tetapi sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 gaji ke-13. Gaji ke-13 yang dibayarkan itu hanya 1 yang nilainya paling besar. Ini dimuat di dalam pasal 15 ayat 2. Kemudian dalam hal aparatur negara dan pensiunan sebagai dimaksud pasal 1 dan 2 menerima lebih dari 1 gaji ke-13, kelebihan pembayaran gaji ke-13 tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kalau terlanjur diterima. Selanjutnya dalam aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau sebagai penerima tunjangan. Gaji ke-13 yang dibayarkan ada 2, gaji ke-13 sebagai aparatur negara, kemudian gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Ini jelas di pasal 15 ayat 4. Jadi ada 2 untuk gaji ke-13 bagi yang memenuhi syarat. Pasal 15 ayat 5 dalam hal pensiunan sekaligus penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Gaji ke-13 dibayarkan pertama, gaji ke-13 sebagai pensiunan, kemudian gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Nah, ini yang mungkin 2 atau 3 nanti ya. Kemudian pasal 15 ayat 6, dalam hal penerimaan pensiun sekaligus sebagai penerima tunjangan, gaji ke-13 dibayarkan, gaji ke-13 sebagai penerima pensiun, sekaligus gaji ke-13 sebagai penerima tunjangan. Ini memang jadi banyak ya.
Kemudian aparatur negara dan pensiunan yang memenuhi persyaratan untuk menerima lebih dari satu tunjangan hari raya dan gaji ke-13 hanya diberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang nilainya paling besar. Kemudian aparatur negara yang karena status kedudukannya sebagai pensiunan, penerima pensiun, atau penerima tunjangan, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai aparatur negara sekaligus tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Ini bahasa hukum memang agak harus hati-hati menerjemahkan. Sekarang kita coba lihat yang dimaksud dengan sesuai ketentuan dalam menerima lebih dari satu tunjangan hari raya adalah kondisi ketika seseorang aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan, atau sebaliknya seorang pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara, sehingga atas dasar status kedudukannya tersebut, maka yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan sebagai penerima tunjangan hari raya aparatur negara dan penerima tunjangan hari raya pensiunan terhadap seorang aparatur negara sekaligus pensiunan tersebut diberikan salah satu tunjangan hari raya yang nilainya paling besar. Jadi kalau memang dia sebagai aparatur tetapi juga sebagai pensiunan, itu yang pada prinsipnya bisa dua jalurnya tetapi hanya diterima satu yang paling besar. Contoh, seorang anggota lembaga non-struktural yang berasal dari pensiunan PNS, maka yang bersangkutan memenuhi ketentuan menerima tunjangan hari raya sebagai anggota lembaga non-struktural dan sekaligus memenuhi ketentuan menerima tunjangan hari raya sebagai pensiunan PNS. Namun, terhadap yang bersangkutan akan diberikan satu tunjangan hari raya yang nilainya paling besar di antaranya statusnya, yaitu sebagai anggota lembaga non-struktural dan sebagai pensiunan PNS. Dan di mana yang paling besar itu yang diberikan. Kemudian, yang dimaksud dengan menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, misalnya seorang anggota lembaga non-struktural yang berasal dari pensiunan PNS terlanjur menerima tunjangan hari raya anggota lembaga non-struktural dan tunjangan hari raya pensiunan PNS, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan hari raya tersebut kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau sebagai penerima tunjangan adalah seorang aparatur negara juga sebagai seorang penerima pensiun dan atau penerima tunjangan dari suami, istri, anak. Seorang aparatur negara tersebut diberikan pertama tunjangan hari raya aparatur negara sekaligus tunjangan hari raya penerima pensiun dan atau tunjangan hari raya penerima tunjangan. Jadi ada kemungkinan 3 kalau memang kondisinya seperti ini. Kemudian seorang PNS sebagai janda dari mendiang pensiunan pejabat negara yang sekaligus sebagai penerima tunjangan pokok orang tua anggota Polri yang gugur tewas meninggal dunia, maka seseorang PNS tersebut akan diberikan 3 tunjangan hari raya yang menjadi haknya, yaitu tunjangan sebagai PNS, kemudian penerima pensiun janda pejabat negara, dan penerima tunjangan pokok orang tua anggota Polri. Yang dimaksud dengan pensiun sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau sebagai penerima tunjangan adalah seorang pensiunan juga sebagai seorang penerima pensiun dan penerima tunjangan, maka kepada pensiunan tersebut diberikan tunjangan hari raya pensiunan sekaligus tunjangan hari raya penerima pensiun dan atau tunjangan hari raya penerima tunjangan. Nah, kondisi inilah yang membuat seorang purna bakti itu bisa menerima 3 jenisnya. Contoh, seorang pensiunan anggota Polri sebagai duda dari mendiang pensiunan pejabat negara yang sekaligus sebagai penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI yang gugur tewas meninggal dunia, maka seorang pensiun anggota Polri tersebut akan diberikan 3 tunjangan hari raya yang menjadi haknya, yaitu pensiunan anggota Polri, penerima pensiunan duda pejabat negara,
dan penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI. Ini yang 3. Kemudian yang dimaksud dengan penerima pensiun sekaligus sebagai penerima tunjangan adalah seorang penerima pensiun juga sebagai penerima tunjangan, maka kepada penerima pensiun tersebut diberikan tunjangan hari raya penerima pensiun dan tunjangan hari raya penerima tunjangan. Kita lihat contoh, seorang ibu sebagai janda dari mendiang pensiun anggota Polri yang sekaligus sebagai penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI yang gugur tewas meninggal dunia, maka ibu tersebut akan diberikan 2 tunjangan hari raya yang menjadi haknya, yaitu sebagai penerima pensiun wara kauri dari pensiunan anggota Polri dan penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI. Demikian Bapak dan Ibu yang purna bakti, tetap semangat, panjang umur. Informasi ini mungkin berguna supaya lebih jelas bagian-bagian mana yang mungkin bisa kita terima dalam kesempatan THR dan juga gaji ke-13. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat.